Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. فقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Allah merhamna bil Quran. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikumpulkan oleh Allah dalam majelis ilmi, majelis barokah, majelis jannah insyaallah, yaitu alimah. Sungguh ini adalah hal yang sangat menguntungkan kita jemaah, ketika kita diizinkan oleh Allah masih bersatu antara jasad dengan ruh kita, antara nyawa dengan hati kita, jasad kita masih menjadi satu. Kemudian kita masih bisa melakukan kebaikan-kebaikan, rahmat. Kebaikan itu dicatat oleh Allah. Jika ruh sudah berpisah dari jasad kita, keinginan baik sudah tidak bisa dicatat lagi. Nah, teringat jemaah ketika kemarin kami sedang silaturahim ke Purwokerto, ya. Jadi ada salah satu dari sahabat kita yang beliau adalah seorang dokter, ya. Masya Allah, cukup menurut saya Masya Allah, ya. Qadarullah, ketika hari Ahad dia sedang bersih-bersih gitu, tiba-tiba semacam diserang sesuatu yang tiba-tiba beliau kayak gak ingat apa-apa gitu. Karena beliau keluarga dokter, pulang dari masjid bersih-bersih tadi langsung dibawa ke rumah sakit. Dan di rumah sakit apa yang terjadi jemaah? Beliau kayak sudah berpisah dengan jasadnya. Dia sudah berpisah, kayaknya itu antara dirinya dengan jasadnya sudah gak nyatu lagi gitu. Jadi dia ketemu dengan orang-orang yang sudah meninggal, kakeknya, neneknya, ayahnya, kondisi begitulah. Dan dia kayak sudah tidak berada di alam dunia lagi. Dan kalau udah begitu, Masya Allah, pasti yang pikirkan adalah hal yang yang membuat dia takut, jangan-jangan yang saya lagi dan seterusnya. Ketemu orang yang sudah meninggal. Dan yang membuat saya agak kecil ini jemaah, selain ketemu orang meninggal, di dalam alam bedanya itu dia ketemu dua negara atau ketok. Yang ketemu saya. Dan ini kan yang membuat saya deg-degan di situ jemaah. Semoga dokter bisa diulang yang lagi. Ini Ustaz, saya ketemu dengan kakek-kakek ibu saya sudah meninggal dunia. Dan di dalam keadaan
saya nggak sadar itu saya ketemu dua imam ustaz. Yang pertama imam masjid yang kami kelola di daerah Batu Rakit. Terus yang satu lagi ketemu Ustaz Nuris. Kalau saya, ya Allah, padahal saya masih di sini. Gitu. Jadi bahagia insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Kemudian ketika beliau tidak izin Allah dikembalikan rohnya ke dalam diri, apa yang kemudian terpikirkan oleh beliau? Satu, dia bilang ke saya begini, ya Allah, kalau saya diizinkan kembali lagi untuk hidup lagi di dunia, kemudian lisan saya tidak bisa berbicara, lisan saya tidak bisa digunakan untuk ngaji Quran, terus apa manfaat aku bisa kembali ke dunia? Terus apa yang bisa aku lakukan? Paling saya bisa nangis-nangis saja. Kenapa? Karena ketika aku hidup lagi, lisanku tidak bisa untuk membaca Al-Quran. Coba ya Pak. Ketika kondisi itu ternyata dipikirkan oleh beliau bukan hal-hal lain, bukan bagaimana lidah ini bisa merasakan dunia, bukan bagaimana gigi ini kemudian bisa menggigit makanan-makanan yang lezat yang selama ini belum rasakan. Yang dirindukan olehnya adalah, yang dikhawatirkan dia adalah bagaimana ketika aku hidup lagi, dalam arti terus itu kembali, aku sehat, terus lisan ini kok nggak bisa baca Quran. Itu yang paling dikhawatirkan jemaah. Kemudian sedikit aku tengok di sebelah kirinya ada kumpulan bacaan-bacaan dari surat-surat Al-Quran, surat-surat pilihan. Kabar rahmat yang berbahagia, insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sungguh, kemudian dari situ kita berdoa bersama, dan tidak ada satu pun di antara kita kecuali selalu meneteskan air mata, karena kemudian membuat kita kesadarkan Allah Akbar. Lisan ini harus bahan yang digunakan untuk tilawatul Quran. Jamaah yang berbahagia, lebih-lebih kita saat ini berada di bulan Ramadan, bulan yang harusnya dengan Al-Quran interaksi kita harus lebih nyaman. Kalau Nabi Muhammad SAW selalu menanyakan hal yang baik kepada sahabatnya, Nabi gak pernah memancing pertanyaan jelek kepada sahabatnya. Pertanyaan jelek itu gimana? Contohnya, siapa yang sudah gibah hari ini angkat tangan gitu. Nabi gak pernah nanya kayak gitu. Hari ini siapa yang sudah nyolong duit bujune angkat tangan. Nabi gak pernah bilang kayak begitu. Hari ini siapa yang sudah galak sama anak-anaknya angkat tangan. Nabi gak pernah menanyakan hal-hal yang aneh yang terjadi pada masyarakatnya. Nabi tanya waktu itu apa? Siapa hari ini yang sudah takziah? Para sahabat pun angkat tangan, menjawab walaupun diwakili oleh Abu Bakar Siddiq. Hari ini siapa yang sudah menjenguk orang sakit? Abu Bakar Siddiq mengatakan Ana. Kemudian siapa hari ini yang sudah memberi makan orang miskin? Abu Bakar Siddiq dia bilang saya. Tabarakallah. Bolehlah saya tanya kepada majelis hari ini, siapakah yang hari ini sudah membaca Al-Quran? Sambil angkat tangan gini aja. Ya, ini. Siapa yang hari ini sudah membaca Al-Quran? Siapa hari ini yang sudah sedekah? Oh, berkurang ya. Sedekah tenaga kan. Belum sempat juga bilang kalau ditanya. Ya. Siapa yang hari ini sudah sholat subuh? Siapa yang ada yang datang dari muslim. Astagfirullahaladzim Ustaz. Atau kalau memang dia lagi dalam bulan kan gitu. Jadi berbagi ini bukan masalah dia sombong, enggak mesti loh jemaah. Kebaikan yang dinampakkan itu mesti dihukumi dia. Enggak juga. Nabi itu berkatanya ketika beliau punya tamu, ya
kemudian Qur'anullah Nabi Muhammad SAW lagi gak punya makanan. Ya Nabi punya tamu, kemudian Nabi gak punya makanan. Kemudian dia tanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang bisa menjamu tamuku? Kemudian ada Abu Talha mengatakan, aku ya Rasulullah. Apakah itu ria? Kemudian Abu Talha bawa ke tamunya karena ya istriku, kita dapat hal yang baik banget hari ini. Apa wahai suamiku? Aku dapat tamu dari Rasulullah SAW. Adakah makanan? Tidak. Udah semangat bawa tamunya Nabi, ternyata di rumah lagi gak ada makanan. Tapi gak kurang akal beliau. Ini ada jatahnya anak kita, tapi gak apa-apa deh, urusan anak kita kondisikan. Yang penting tamunya makan. Nabi dua mangkok, yang satu kasih Muhammad, yang satu gak dikasih Muhammad, maka dihidangkan, lampu dimatikan. Klik yang tamunya belok-belok, kalau kedua yang tuan rumahnya Acting. karena kan lighting jadi dimatikan, sehingga alhamdulillah semua mendapatkan kembali. Jadi berbahagia insya Allah biarkan Allah Ta'ala, dan fokus kita hari ini adalah bagaimana berkeluarga bisa bahagia bersama Al-Quran. Itu jamaah keluarga. Kalau keluarga itu dari satu orang atau seluruh yang ada di rumah itu. Oke, jadi kan di rumah ada siapa saja? Mungkin berdua nih. Ya, ada suami, istri, mohon maaf ya, ada suaminya, tapi ada anaknya, atau mungkin dia ada suaminya, tapi belum punya anak. Ya pokoknya keluarga seberapa pun lah ya. Mungkin ada yang suaminya saja, istrinya nggak ada, ya yang baru dalam DWA itu keluarga itu siapa? Nah, tema itu kita kaji nanti di Masjid Aisyah insya Allah. Ya Allah, jangan biarkan aku sendiri. Dalam itu masalahnya. Ya. Insya Allah dalam bakalan puasa. Oke, dan pokoknya jangan di rumah sama siapa aja. Mungkin saja ada mbak dengan cucunya, mungkin enggak? Mungkin. Ada yang sudah jadi mbak di sini? Ada. Gak usah makan. Ada sudah. Diterima. Iya. Bahkan juga mulia, ya enggak bah. Mulia loh jadi bagi. Oke, kembali lagi. Ayo, Al-Quran ini kita jadikan sebagai perekat hati kita dengan keluarga. Betapa banyak tuh. Ada orang-orang yang awalnya hatinya keras banget, tapi ketika mendengar bacaan Al-Quran, hatinya lembut. Jamaah, ketika ayat pernah di Eden Kampung, Ustaz sombong gimana mau jelasin? Ayat pernah di Eden Kampung. Kira-kira dari namanya daerah mana itu Nawi? Enggak. Eden Kampung, mana kira-kira? Top Kampung, mana? Kampung halaman. Jadi di sana itu I biasa dibaca bukan top kopi kaki, tapi top Kampung. Berarti mana? Turki. Oh, Turkidul. Ya, jadi ketika di Eden Kampung itu Eden Kampung itu tempat di mana gerbang ya, itu gerbang di mana Muhammad Al-Fatih dengan izin Allah memasuki pertama kali Bizantium, Konstantinopel. Pertama kali lewatnya di situ. Di seberangnya kalau sekarang ada namanya Masjid Mihrimah. Dan di area itu jemaah itu ada semacam taman, ya, ada semacam taman, dan tamannya itu yang mengisi dua makhluk Allah yang paling banyak yang saya temui di sana. Yang pertama yaitu manusia, yang kedua guguk.
gugup masuk Allah ya. Ada nggak gugup yang masuk surga? Ada. Ada nggak manusia yang nggak masuk surga? Ada gugup masuk surga. Ada manusia. Walaupun zarna li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal-an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah memang sudah jelaskan bahwa kami akan penuhi itu neraka jahanam. Siapa yang dimasukkan banyak-banyak di situ? Jin dan manusia. Pasti mereka masuk neraka. Mereka punya hati, tapi tidak bisa digunakan untuk merasa. Mereka punya mata, tapi tidak bisa digunakan untuk melihat ayat-ayatnya Allah. Mereka punya pendengaran, tapi tidak digunakan untuk mendengar yang baik-baik. Maka Allah katakan mereka itu seperti binatang ternak. Bahkan baru ada lebih hina, lebih sesat daripada binatang ternak. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang lalai. Kenikmatan yang ada tidak digunakan untuk hal yang baik-baik. Oke, jangan berbahagia insyaAllah dibiarkan oleh Allah. Di situ semua umuran saya itu belum pernah ketemu anjing yang santun. Di situ saya ketemu anjing yang santun. Gimana sih anjing yang santun? Emang jigongnya anjing Turki beda atau dengan Indonesia? Ya sama, gitu. Cuma dia itu satu gitu loh, baik gitu loh. Saya perhatikan di sana itu, coba mainan bareng antara kucing, anjing, burung dorong, itu bareng gitu loh, gampang, bola gampang, gampang. Maksudnya dia itu di sekitar itu nyantai gitu loh, nggak kejar-kejaran, nggak tahu apakah itu di situ aja atau kita bakal juga begitu, nggak tahu apakah itu mas aku ada atau bukan juga. Yang penting aku menghukumi sesuatu yang pernah aku lihat. Nah, aku video akhirnya. Dan di situ teman-teman anjing itu ya enak banget gitu. Sampai saya foto itu alhamdulillah nyaman gitu loh. Walaupun saya nggak sering selfie nanti. Tapi iya nyaman gitu. Saya bilang, aku biasa di sana kan ada ibu-ibu itu kalau belanja biasanya bawa dua tuh. Satu bahan belanja untuk rumahnya, yang kedua disengaja untuk dikasihkan siapa? Gitu. Beda banget dengan kita kan. Dan segera dodol kucing merosumin ayam. Gak dikejar sampai ke tombol. Tombol ini itu mbak. Dulu diajarnya sopan gitu loh. Masuk dan segera kayak bojomu diciko. Ternyata dan segeranya untuk siapa? Ya Allah. Dan terus apa akhirnya bisa ngomong, tinggal aku. Kan kepala keluarga, nanti kepala dia. Saya kan badan yang melahirkan anak-anak, ya badan yang gede. Ibu-ibu ini Masya Allah. Tapi orangnya nggak ada di sini ya. Kalau saya nggak gitu tak, bener-bener sabdas-dasar apa? Malah. Oke jemaah di situ tuh, aku ketemu anjing satu, baik, dia nggak galak, dia nggak kerja. Ya kemudian kayaknya itu ngerti banget gitu loh. Kalau aku ini orang yang nggak bawa makanan, jadi makannya kurang yang lain, nggak susu penting, nggak gitu. Itu gimana? Pas pulang dari situ, kami ketemu beberapa orang. Ada yang mabuk, ada yang nggak mabuk. Jangan dikira kalau di Turki nggak ada monster loh ya kan? Ada, namanya juga berjalan. Nah, ketika ketemu orang mabuk-mabuk tuh, di antara kami alhamdulillah para penghafal Quran ya. Ketika kita lewat dan kita ngobrol gitu, kamu dari mana gitu, pakai bahasa Turki. Di awal dia sedih gitu. Bagaimana kabar Iim? Kami baik-baik gitu. Nah,
Kalau sudah jawabnya enak begitu, jadi dia muslim. Kalau jawabnya enggak, kata pembimbing kami, bisa jadi dia bukan muslim. Kalau ditanya selesai, kemudian jawabnya iya senyum baik dan sebaliknya, maka dia muslim. Lanjutkan pertanyaanmu. Bila kita sesuatu terus begitu, dia tanya kita dari mana Indonesia? Masya Allah, mereka sebagai Indonesia itu langsung Indonesia. Gitu. Kalau tak sebutkan kami, dia nggak tahu kan? Oh dia mandatnya bahwa Indonesia itu negara Islamis semuanya. Saya pernah ngobrol lagi. Oh negara Islam terbesar di Indonesia. Masya Allah, dia senang banget gitu ya. Saya hidup dengan Indonesia. Terus kemudian ini apa? Ini kami mendapatkan untuk Quran. Boleh nggak saya dibacakan Al-Quran oleh seorang dari kalian? Itu dari salah satu kami baca Al-Quran. Kalau saya Al-Quran. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfal dan seterusnya tiba-tiba bapak-bapak itu nangis. Tapi orang Turki dia bilang kerajaan Islam pernah berdiri tegak di sini dia bilang. Tapi aku jarang banget baca Al-Quran. Aku jarang banget diberi Al-Quran. Ya Allah, selamatkan aku ya Allah. Habis itu kita dipeluknya sama dia. Alhamdulillah untuk bibir sikit ya Allah. Demi taubatnya seorang hamba sampai bibir. Allah rela-rela dipeluk lepas rela udah saya udah kuat banget ya Allah jangan kayak begitu, jangan sampai kemudian kita begitu nanti jamaah ajal sudah menghampiri kita baru pengen lagi baca Quran bisa lagi. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Teman-teman yang tadi belum sempat menggunakan dari lagi, kota Ifat tetap ada, tetap bisa diisi. Yang tadi mengatakan alhamdulillah dia menemani kita semuanya. Saya tadi tidak tega melihat wajah yang sangat Abdul Hamid karena beliau kayak sudah tamak-tamak melelang. Masya Allah, ternyata beliau ada di Kuala Lumpur. Sampai beliau itu jaga tangan dia itu biasanya bisa makan, jadi kita gentar, dan saya bisa merasakan energi itu. Masih agak gentar gitu. Iya, iya. Jadi dia memang bukan kayak begitu, itu pemalu banget. Pemalu ya kayak saya. Kalau saya mau ini. Oke jemaah, artinya kalau kita hubungkan dengan ayat tadi bahwa nanti orang-orang dari surga ya Allah kerajaan dia datang, ajal telah menghampiri dia. Ya Allah, sungguh aku ini bersaudara ya Allah, undurkan jalan kematianku ya Allah, undurkan ya Allah. Aku akan bersaudara dan aku akan bergabung dengan orang-orang yang soleh, ahli Quran, ahli saudara, ahli sholat, ahli siam, dan yang lain dan yang lainnya. Maka tadi yang misalkan dia tidak beruntung, tadi aku jadi pengen ngacung satu kopi isi banget. Jadi ini kok mahal gimana gitu. Kota masih bisa diisi. Saya usul untuk akhir kalau bikin kota nanti tolong lubangnya jangan terlalu kecil ya. Ya siapa tahu BPKB bisa. Kalau kecil itu mau infak untuk apa mau jual gitu ya. Gue agak besar dikit aja. Tapi jangan besar lah, bakti itu bawa gitu. Kira kita di dalam monggo gitu, ada nomor itu. Dan di masjid mana tuh? Jowo Kaya kan gitu kan? Dia mengatakan ketika tadi dari sana jangan bikin kota Ifak yang kecil.
lubangnya loh maksudnya agak gampang lah. Kira-kira 500.000 itu nggak kamelan gitu. 1 juta nggak kamelan. Kayak gitu. Oke. Kembali ke Al-Quran. Lisan kita tidak semuanya bakal begini terus. Ada yang mohon maaf akhirnya pedo. Karena urat-uratnya sudah berubah. Kemarin dijelaskan tuh sama Pak Dokter, Ustaz kan lebih di urusan agamanya. Kalau saya Ustaz di ayat-ayat yang kuliah Al-Quran, hadis dan seterusnya. Kalau kami Ustaz itu bergerak di bidang ayat-ayat kauniyah. Kami belajar itu tentang urat-urat otak, ya, saraf-saraf otak. Bagaimana ini ada jalurnya yang motoriknya ada, yang kemudian bicara ada, berpikir ada. Masya Allah, itu rumit gitu loh. Jangan satu aja itu terkendala karena ada darah yang kemudian menggumpal, yang disebut dengan gumpalan darah. Itu ada pengecer darahnya. Kalau nanti dia terlalu ada yang dipas, disemprot namanya. Ini nanti kalau ujung sini gak bisa dari juga masalah. Ya Allah, kalau mau saya bisa ya Allah. Nikmat itu banyak banget ya Allah. Pernah gak dengan berdoa, ya Allah, aku mohon ya Allah dan aku mengalir dengan encer. Pernah gak kita berdoa? Gak pernah itu kayak gitu. Pernah gak kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan untuk saya ini jalannya tetap aman kayak gitu. Gak pernah kita berdoa. Ya Allah ketika ada duri yang masuk ke usul 12 jari itu mudah-mudahan tidak nyantol ya Allah. Gak pernah kita berdoa. Padahal yang kita malam itu apa aja? Tadi gerak langsung, terus ada durinya enggak? Ada. Anda enggak gores sedikit pun, ususnya lembut. Pernah kau makan isi sawo enggak? Kelungsung tahu? Isi asam. Apa lagi ya? Kelengkeng. Kan pernah kita tawarkan kayak gitu. Tapi waktu itu gede-gede, pukul loh. Aku itu tidak ada untuk itu. Tapi ada sih kayak berapa pun tentang kafe kayaknya tidak ada. Gitu loh. Tapi masya Allah bisa tuh. Nah, lisan ini jamaah, kita suara ini jamaah. Baca Al-Quran bisa melembutkan hati seorang anak. Di antaranya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Yang ketika beliau sudah andal bangun dengan Rasulullah SAW, dia pengen gagal waktu dia bawa dan dia datang itu Nabi Muhammad SAW dihadang ke kemana? Aku mau bunuh tuh Muhammad. Ngapain kau dia bawa Muhammad? Adikku tahu nggak siapa? Adikku seperti mana? Dia itu masuk Islam, iya kah? Iya, dia nggak tahu itu adik. Ternyata di sana dia lagi belajar Al-Quran. Jangan berbahagia. Surah Toha dibaca. Kemudian dia tak dengar apa itu yang aku baca. Jangan ada Al-Quran. Surah dia tampar dia. Aku pengen baca. Jangan ada boleh. Kalau kamu baca harus mandi dulu, bersih dulu. Dia baca. Masya Allah. Jangan. Al-Quran itu baru gak semua dari surah Toha berapa ayatnya. Jadi ini berapa surat yang udah kita baca kita betul-betul karena banyak orang keterangan hati. Nah untuk itu di momentum Ramadan ini ayo bersama-sama dengan keluarga kita cinta kepada Al-Quran. Sudah baca Al-Quran pagi hari ini jemaah? Siap baca lagi nanti ketika zuhur jemaah? Siap baca lagi ketika asar nanti jemaah? Siap lagi nanti baca setelah tarawih lagi jemaah? Masya Allah, hiasi Al-Quran. HP-nya dikondisikan, waktu-waktunya dikondisikan, takdirnya disiapkan. Yang sudah kemarin Ustaz, saya 1 kali khatam, oke, dan 1 hari harus 1 juz. Diatur bagi sholat 5 waktu aja. Ya. Ustaz, aku 2 kali khatam, insya Allah, oke, berarti 1 hari 2 juz. Ya, dihitung aja dibagi dengan sholat 5 waktunya yang mengiringi ya. Begitu. Ibu-ibu boleh menyiapkan reward untuk anak-anaknya. Nah, kalau kamu nanti khatam 1 kali, masya Allah, ibu hadiahkan untukmu yaitu es dawet ayu.
Luar biasa ya. Oh, es dawet kayu dan sepatu baru. Masya Allah. Sama nggak apa-apa istrinya bi. Aku nanti kalau aku kata, aku bina dia aku. Lalu gitu. Kalau gitu, kamu benar-benar gitu. Bila lagi rolas ganteng, nanti kita akhir menjadi rolas ujul sak. Itu di update gitu. Dan ibu kan sebenarnya kayak gitu loh. Ibu kalau nggak punya mas-masan, saya kemarin itu sempat ke tempat pembelajaran alhamdulillah itu ada roti mereknya kayak macam pembuat apa itu, tapi MAT itu luar biasa selihat. Itu paling harganya jadi sekitar 60 lah, ya kan? Wah, itu lumayan gede yakin itu itu berapa gram saya yakin lebih 20 gram ya. Lumayan. Oke, kembali lagi ke Al-Quran. Nah, gak mungkin keluarga ini bakal interaksi dengan Al-Qurannya dekat kecuali dimulai dari bapak ibunya, bapaknya atau ibunya. Maka kuncinya ada di mana? Walaupun saat ini survei mengatakan bahwa anak-anak zaman sekarang itu mengenalnya Al-Quran itu lebih cepat daripada di usia-usia kita, ya enggak? Iya, apalagi jenazah sama putunya akeh mana? Apalagi jenazah sama anaknya banyak mana? Saya yakin. Dan yang menyimak dulu, justru gue 30. Kenapa? Anak nggak tahu, beda. Coba ya Pak, rasanya kok. Beratnya kok. Jawabannya itu, masya Allah. Oke. Kenapa jemaah? Kenapa anak-anak sekarang menerima Al-Quran lebih cepat daripada kita? Di antaranya satu, dulu di zaman kita itu guru-guru Quran tidak sebanyak ini. Ya, guru-guru Quran tidak sebanyak saat ini. Sekarang masya Allah, kalau kita takdirkan satu Quran nggak satu hafid Quran, yakin bisa berakhir ya. Insya Allah dengan izin Allah dimudahkan. Jadi kita berprogram untuk satu keluarga minimal ada satu hafid Qurannya. Ustaz, umurku sekolah dulu, tujuhku telah kuetan sama aku, puluh tahun. Dan anakku gede-gede kabeh, diskusi aja kata puluh. Dan mereka sudah sibuk untuk urusan bagaimana mencari manusia. Jujur tak, masih ada program satu keluarga, satu penghafal. Bukannya kami mendahului takdir, kami harus mampu Ustaz. Ada nggak solusi lain Ustaz? Ada pondok alim penghafal Quran. Dengan kita membantu seberapapun yang kita berikan untuk menyokong, untuk mendorong, untuk membantu program penghafal Quran, kita berbahagia. Mengurangi pahalanya menghafal enggak? Walaupun secara dohir enggak bisa, tapi cara pahala enggak bisa ya. Ikut sertakan kita dalam kebaikan itu. Allah Maha Allah. Yang kedua tempat ya yang pertama gurunya tidak sebanyak sekarang, tempat TPA juga tidak banyak seperti sekarang. Dulu kalau mau ngaji, kakak saya itu harus bawa oncor. What do you mean of oncor? On is life, on is urip, you know. Corong, begitu ya. Jadi corong urip, on hidup. Jadi kalau hidupnya burung kita kan, corong bentuknya kayak corong. Corong urip, bahasa Inggris nih. On, corong. Jadi corong on, begitu ya. Oh, ber. Ada. Jadi kayak ini, saya
Jadi anak-anak itu kan kalau lagi lapar puasa dikasih mainan gitu ya. Jadi selama ini kalau lagi lapar dikasih guyonan lari lapar ini. Apalagi tadi malam lupa sahur. Kalau sih dia bisa oleh sego goreng. Tapi udah saya bilang kemarin, saya bilang beberapa kali pokoknya kalau sahur tolong pakai sayur. Ya kalau sahur harus ada apa? Sayur. Gitu. Saya sendiri hampir lupa ya Pak. Saya pulang dari Banyumas sudah capek banget ya Pak. Kemudian saya sampai terawih saya tadi malam itu bersama anak istri. Ya, jadi saya nggak jauh di luar karena sholat saya udah jamak di rest area tol Salatiga sampai rumah udah ada dan saya langsung aja anak istri terawih. Ya, bacaannya ya Inna bukan berita atau Inna. Ada apa-apa tapi semua nggak enak, tapi nggak apa juga lagi. Habis itu terus saya habis itu ada anak dan ngaji dari Quran, nggak apa tiba-tiba saya tidur gitu aja. Bangun-bangun itu udah jam 3. Ya Allah, saya langsung ingat sayur gitu. Ternyata udah dibangun Kak, sahur Kak. Apa sahurnya? Sayur. Masya Allah. Ingat ya, sederhananya baju untuk baju panas, terus itu sebelum jodoh sini kayak itu ya, kayak berapa selesai. Tumpangi bebek goreng. Benar ya, murah ya. Cuma banyak aja, terus garam dan gitu. Tumpangi bebek kiri dia berbahagia. Nah, terus waktu sahur itu jangan digunakan hal-hal yang baik. Ya, nonton yang nekon. Mudah-mudahan nanti kamu saya dengan tim udah bisa mulai di Instagram ya. Setiap jam 3:30 sampai jam 4. Insya Allah kami bikin kajian. Tidak tahu temanya hari ini belum disepakati ya. Rencananya sih jalur mudik. Kajian waktu sahur, hati tubuh bening. Jadi kajian jalur mudik ya, dimulai jam 3:30 sampai jam 4. Ibu-ibu nanti sambil masak, live Instagram saya, cadar reopong terus masak. Nah, kita lihat lah yang Zoom ya, jalur kuning, kajian sahur, hati gubuk jadi bening. Gitu. Sahur sayur bening. Oke. Jadi berbagi ya, insya Allah dimuliakan oleh Allah Taala. Nah, kemudian kembali tinggal kenapa jalan kita satu gurunya nggak banyak, yang kedua tempatnya nggak banyak. Kalau ngaji jauh banget. Kadang-kadang perjalanannya itu kalau waktu itu kayak bulan-bulan ya, Ngawi daerah saya itu maaf basis PKI. Ada gubernur Jawa Timur namanya Gubernur Suryo di sebelah sama PKI di daerah hutan-hutan dia kan Selantingan tuh, ya, di sebelah di situ. Ya, itu saya baca riwayatnya waktu itu ribuan orang PKI lagi lari dari arah Madiun, Ponorogo karena mau ditangkap oleh tentara Indonesia. Kemudian lari lewat hutan itu, dia sampai di hutan belakang rumah saya. Kemudian langsung terus dan Pak Suryo waktu itu udah dikasih tahu. Kemudian masih ya karena dia menggali juga ya dengan beberapa ajudannya, kemudian ditangkaplah di situ. Makanya mohon maaf daerah saya itu kalau kita Ustaz boleh nggak boleh ke rumah Ustaz silakan. Ustaz mana nawinya kedugarannya mana? Begal Ustaz, begal. Ya mungkin dulu kayaknya ada riwayat itu sebentar. Oke, kembali ya Mas. Tempatnya jauh, ya ngajinya jauh dulu kayak begitu. Yang ketiga, kenapa dulu kita nggak bisa ngaji kayak anak-anak sekarang? Kita harus kerja. Dulu sadar panen angin, ya Pak ya. Ngalami Pak ya sadar panen angin, ya udah selesai. Iya Pak. Bahkan ada sadar panen bukan
lagi gampil nih, betul lagi gampang nih. Ya larinya mbak, saya di daerah apa mbak? Dulu sepuluh, maksudnya 10 ngomong loh mbak. Timur, terus apa lagi? Loyang, sebelum dulu mami istri tidak kayak sekarang, bergerak. Jadi bagaimana orang-orang akan bisa ngaji? Mau dia dari maknanya sulit, ya kan? Gitu. Baru kemudian juga apa? Ada kalimat begini yang untuk menyakiti hati. Ojo Quran sembarangan. Baru ada kata sembarangan. Ojo Quran kuwi keliru dosa. Dosa lebu neraka. Jadi pada waktu itu membaca Quran itu lebih. Iya, jadi karena salah gitu. Ojo sedikit. Dulu mohon maaf. Kalau ada orang meninggal dunia di tempat kami, gak langsung dibacakan Quran oleh orang-orang keluarga sekitar, harus undang santri. Kenapa? Karena warga sekitar hampir rata-rata dan bisa Quran, karena diantaranya takut membelajar Al-Quran, salah, dosa lebu, gitu. Dan sekarang gak gitu jamaah, ya. Kesalahan saat belajar itu berpahala. Yang dosa itu adalah ketika dia tidak mau belajar Al-Quran, memaksakan diri untuk membaca Al-Quran. Bisa bocornya guys, dibocor lagi. Dan kok kayak ini bu, dan kok ini, oh, bocornya kok ini. Saya tuh rasa nun wau muslimah tuh katanya nun wau mim, itu muslimah loh, nun wau mim. Ternyata motornya kopi ini. Allah Akbar. Yang berikutnya apa yang kelima, belum banyak metode pembelajaran seperti banyaknya saat ini. Sekarang ada metode uni, sekarang ada metode alima, sekarang ada metode al-galki, sekarang ada metode elkrab, sekarang ada metode kiroati, banyak banget. Dulu kita kan bagian turutan. Turutan. Alikasroki, alidomaku, adiku, bakakaba, bakakrobi, bakdomaku, babiku. Semua orang kita ya. Juga bukunya itu keserucak biar no ilang ITE, bingung mau sampai jalan. Karena itu utang, jadi itu utang belum hilang. Kalau warnanya kuning biasa, yang dibuka ketua ini, gitu. Kayak biasa gawe jadi kompreng, gitu. Jadi kuning jualan biasa rasanya. Sekarang banyak metode-metode yang menggunakan dengan kelembutan dan macamnya. Asik banget ya masa ini. Maka sekarang ayo, gak ada alasan lagi bagi kita. Sekarang coba apa? Tempat agendanya, mau alasan apa? Lakunya sekarang udah beda dengan dulu. Dulu pakai apa enggak? Belajar kita Mancor, kalau yang lima namanya Tinder. Cek. Nek bae sentir kontrol, sing dipikir karo wongso. Jadi artinya sekarang udah mudah. Maka ayo sekarang Ramadan ya, saya agak tunggalin ini ya Bapak ya. Nah, hari ini saya santai ini karena masih ada tasik, saya nggak menerima taklim yang lain dulu atau rambukan. Karena poso kan gitu loh, jadinya hari ini saya coba satu dulu, kayak 5 kayak biasanya, 7 kayak biasanya. Ya Allah, nanti sawe mungkin tumpangannya selain bayi itu harus lebih. Makanya mereka tidak satu aja taklimnya, 2 pun itu hanya untuk buka ya. Jadi ini sama gitu. Jadi waktunya saya lagi adaptasi juga dari mana. Biasanya kan ada minum, kok tidak ada minumnya?
Oke. Jadi sekarang alasan apa lagi jemaah? Nggak ada. Urusan apa hampir dekat-dekat rumah kita ada majelis taklim, ada nggak? Ada di Solo ini, ya Solo sekitarnya, masya Allah bersyukur aja. Ya ada kalau kami tadi malam curhat di daerah Jumapol atau Jumatong sana, di daerah mana begitu, ya banyak alhamdulillah taklim, tapi mohon maaf memang tidak sebanyak. Ada banyak tapi tidak sebanyak di sini kata beliau, gitu. Atau di daerah mana gitu. Tadi mereka semua gitu. Ya. Jadi banyak tapi nggak sebanyak di tempat sini. Kemudian apalagi tempat sekarang apa? Anak, masya Allah, lampu terang banget. Apa yang menghalangi kita? Guru banyak banget. Kalau nggak mau ke majelis taklim, siap diundang di rumahnya. Privat bisa. Ya toh, apalagi jamaah mushaf sekarang gratis banyak. Maka mushaf banyak. Apa yang dijadikan alasan? Gak ada alasan saat ini kita nggak mau belajar kecuali hanya hanya yang bernilai negatif muatan bedanya lo lebih baik semua. Apalagi males ketemu Quran, mules itu. Gak ada alasan lagi jemaah. Coba deh kalau kita nanti bersama Al-Quran Bismillah namanya insya Allah walaupun insya Allah namanya. Saya pernah ngobrol sama seorang pejuang di Palestina. Waktu itu kita ngobrol itu Syekh, itu di daerahmu banyak orang-orang didolimi, izinkan kami berangkat bersama untuk jihad di Palestina. Jawabnya apa? Cukup doa untuk kami dan kamu tetap di negerimu untuk berdakwah, gak usah ikut kami. Kenapa Syekh? Karena kamu belum tentu sekuat kami. Kalau kamu nanti berangkat iso-iso rewel, diajak perang jihad itu kok banyak sope toh? Lah, perang banyak sope, perang Syekh kok panas, itu dia. Perang kok miyong, gitu gitu loh ya. Jadi nggak mau ngajakin itu karena takut ngapel, takut berseri gitu loh. Ini yang wajar sih ya, tapi di sana kalau rewel nanti. Saya ini kayaknya suasananya panas. Bagaimana kalau kita menggadang donatur untuk pengadaan sablon? Bos, sablon dia aja kita nggak akan kalah habis ya. Jadi sablon, jadi bloksan gitu. Ini tuh perang. Terus kemudian ngobrol-ngobrol guyonannya ini, tahu nggak yang di garis depan itu harus 30 juz. Sekarang langsung di front 4 itu 30 juz. Jadi obrolan guyonannya kayak gitu. Di belakangnya itu paling 29 juz, 28 juz, 25 juz. Belakangnya lagi 20 juz, belakangnya lagi 10, 15, 10, 5. Nah, jadi ini dijual. Gimana kira-kira? Logistik lah. Bagian logistik aja itu kayaknya harus masak sambil murojaah. Nah kita murojaahnya apa? Di jalan berdua. Terus gak masuk belanja masak sambil masak itu, masya Allah murojaahnya. Wanzur ila ta'abika nur. Ayatnya kayak gitu, dan lihat aku makananku kayak gitu. Sambil mudah-mudahnya murojaah wal aliyah itu berhak. Jadi semua murojaahnya itu nyambung dengan apa? Dengan tingkah lakunya. Dan kita itu wajah orang manis biar baik. Padahal apa? Ayat yang dibaca. Yas'alunaka 'anil mahil. Mereka bertanya tentang air kepada tentang air itu manis. Kok wajahmu terubah itu kenapa? Yang itu air apa sih? Ini air tentang air. Oh, tapi kok air tentang kematian gitu. Ternyata air tentang air. Jadi berbagi ya, dia tahu dimuliakan oleh Allah dalam pembacaan. Ya mungkin dia tahu artinya, tidak darah pingsan gitu. Oke. Sekarang ada lagi alasan bagi kita.
Oh enggak. Al-Quran saya baca nih, ya. Nanti biar ada di halaman Al-Quran, Imam Nawawi rahimahullah taala kita baca baru mukadimahnya aja, baru keutamaan seorang Al-Quran aja, masya Allah. Al-Quran yang melembutkan hati, yang kasar-kasar, yang bala-bala, baca Al-Quran. Lembut insya Allah. Ketika mau marah, Pak, istri dia mau galak kayak, ayah, jam segini baru pulang. Yas'alunaka 'anil anfal. Nek kita akal belum redem ya. Inna kautsar. Belum masih tenang Al-Baqarah. Nah, ya kursi ya. Tapi jangan kayak film-film itu. Allah bukan kayak gitu ya, ada itu banget ya gitu. Jadi orang itu bisa memberikan hati, gitu. Tapi jangan disalahpahami. Ada teman-teman yang buka bentuknya orang ditagih pojok ayat coba. Sumun ya Allah, mudah-mudahan dia jadi gak bisa baca Al-Fatihah ya Allah. Dan dia lupa ya Allah, layar dia gak bisa kembali ke mahmu ya Allah. Mudah-mudahan jaga ya Allah. Kita minta pada semua duduk yuk kau daya jemput. Enggak, kita wajib. Jadi kalau ada orang mati yang kita bahagia, berarti diingatkan atas tanggungan kita. Memang banyak yang salah kaprah memahami Al-Quran. Ada yang bagi-bagi duitnya enggak. Bu, gundul tuyul apapun itu, jin. Kalau saya sih tidak memahami tuyul gundulnya ya. Kalau jin saya masih yakin ya. Dan kalau yang digambarkan tuyul jin itu, aku nggak pernah lihat. Ya, tapi kalau jin mengambil sesuatu bisa nggak? Bisa. Tapi Nabi udah ngajarin pada kita. Ada tuh kaitannya dengan itu. Kalau kamu punya sesuatu, sepeda dibawa oleh jin apa? Diikat, ditidai, dibacakan Bismillah. Dia nggak hilang. Dia kalau percaya lakukan. Dia hilang tidak oleh Tuhan. Insya Allah. Gitu. Atau pikir-pikir di tempatnya Pak. Nanti masih dibuka dalam pada lima misalnya. Gitu loh. Jadi nggak usah takut kayak gitu. Loh, pesta hari, pesta indeks, pesta pocoknya aja, tapi mesti duduk kayak nonton CCTV. Penasaran, tetap buka, dari dulu di sini gitu. Lah sopo, bayar aku dewe lah. Kami belum duduk ini lagi. Astagfirullah. Pertama dosa dia di sini. Oh, ternyata dulu itu. Nabi itu. Kok Nabi itu Nabi? Ternyata itu ada kadang ibu-ibu itu punya penyakit lupa. Itu oke ya. Jadi jangan salah. Terus tekniknya bagaimana? Tips and triknya bagaimana supaya keluarga kita Ramadan ini bahagia bersama Al-Quran. Satu, kumpulkan keluarga. Belum telat. Ramadan baru satu ini. Kumpulkan lagi. Ya, aku harus kajian. Aku juga tahu. Mau satu Islam. Kau ngerti? Kamu kan ikut lain. Oh, yaudah. Gimana? Tetap visi-visi Quran kan? Oh banget. Yaudah, ayo. Tadi kita berapa ya? Kamu, aku 2 juz ya. Bawahan, maksud gak berhenti kok. Kok 2 juz? Ya, janganlah 1 kali aja. Tak bantuin ubah-ubah. Ada yang bawanya bantuin ubah-ubah. Mohon maaf. Kalau menyinggung hati. Ya. Oke, 1 kali kakak minimal 1 kali ya. 1 kali. Ayah, ya ayahnya harusnya lebih banyak. Bapak-bapak rencana berapa nih? 3, Masya Allah. 3 dulu, ayah suaminya jam 3 senang banget deh. Gitu. Ada yang suaminya itu romantis sama istrinya. Dia, aku 2 juz setengah, kamu 1,5 juz. Nanti yang 1 juz itu bareng-bareng. Cie. Gak apa-apa juga. Anaknya kalian berapa? 2 kali kakak. Oke. Kalau belum ditulis.
Ayah 1, 3, ibu tulis. Habis itu tetapkan waktu-waktu ngajinya. Kira-kira kita sepakati kapan? Ya, yang bisa mencapai target tadi itu ya dibuat. Berarti kalau memang satu kali kapan kan gampang banget, 1 hari 1 juz. Kalau teman-teman yang sudah berbeda itu gampangnya kita di sholat 5 waktu. Maka kalau udah ada kita langsung duduk, HP tinggalkan, semuanya tinggalkan, langsung fokus Quran. Dulu tak sampaikan untuk pembedanya HP Quran dengan yang belum HP Quran adalah mushaf. Kalau yang didi juga mushaf berarti belum hafid. Yang didi atau bawa mushaf berarti wis hafid. Ibu-ibu ini banyak yang hafid Quran. Kenapa? Yang didi tidak bawa mushaf selesai. Itu tandanya begitu ya. Kalau yang didi masih bawa Al-Quran berarti belum hafid. Yang didi atau bawa mushaf berarti wis hafid. Akeh sing bawa apa? Akeh sing ora. Akeh sing ora berarti akeh sing hafid. Alhamdulillah. Oke, kemudian jemaah yang berbahagia setelah hadir, oke, kan ada yang namanya planning kan, ada yang namanya plotting kan, nanti ada yang namanya evaluating kan. Sederhana juga kan gitu jemaah. Baru nanti ada berikutnya jemaah, ada yang apa ya jemaah? Setidaknya itu. Ya setidaknya 3 minimal dalam ilmu manajemen ya. Jadi ada planningnya, direncanakan. Itu rencananya apa? Berapa? Rencanakan baik-baik kalau keluarga. Khusus di Qurannya dulu. Ya, karena syahrul Ramadan unzila fihi Al-Quran. Allah turunkan di Ramadan itu Al-Quran. Kemudian ketika sudah direncanakan target-targetnya, ya baru nanti juga melakukan rencana yang lain, termasuk waktu-waktunya, tekniknya kapan. Ini dilakukan. Ya termasuk di rencana sini ribut-ributnya apa saja ini juga dilakukan, dijelaskan sejak awal. Nanti mungkin pihak sombong Ustaz, saya rasa untuk keluarga gak berlaku itu insya Allah. Ya gak berlaku itu insya Allah. Mana ada seorang istri suaminya datang, Mas piring gak bersih semuanya, ada perubahan Mas, jarang dia bilang begitu. Kenapa? Itu sudah jadi ibadah rutinitas. Ya, jarang banget. Berbeda kalau kita dengan jenengan, jarang ketemu. Ya, jarang interaksi, pasti yang didapatkan adalah yang baik-baiknya. Tapi kalau kita sudah tahu aslinya kita kayak apa, di situ sesungguhnya kita di rumah tangga nggak ada rahasia lagi. Jangan bapak-bapak yang di sini kita lebih bawa atau mobil ini, si paling ngerti kan ada jenengan istri jenengan di rumah. Artinya aslinya ngerti apa? Kayak gitu. Sama, jenengan juga begitu. Ibu-ibu di sini, masya Allah, solihah, solihah banget. Tapi aslinya panjangan yang paling ngerti siapa? Keluarga. Aku juga begitu, berwibawa. Di sini, di rumah, yang paling ngerti adalah keluarga. Aku di rumah diinjek-injek gimana? Sama anakku, berapa capek, dulu injek-injek dulu. Terus kalau pas lagi injek berapa duit 10. Kok kamu injek orang tua? Berapa itu? Enak. Saya ingat bapak saya dulu gitu, masih hidup suka diinjek-injek. Jadi kita bukan diinjek jahat ya. Gitu ya. Karena kalau di kopinya saya gak kuat. Jadi ada planningnya harus sesuatu tanpa planning. Ya diperjalan keguguran, diperjalan kegagalan. Udah gagal merencanakan sebenarnya. Ya, kalau nggak ada perencanaan mungkin nanti udah gagal. Jadi kalau masih ada waktu baru mungkin sebagian udah targetnya apa, waktu-waktunya apa, ribetnya apa, ini dibuat. Terus dalam planning harapan saya diantisipasi jangan dibuat pas. Kalau bisa dibuat lebih, kira-kira itu nanti satu kali kata itu di hari 25. Ukurnya begitu. Karena kalau kita buat pas, dibuat mepet itu kadang-kadang ada kejadian-kejadian yang luar biasa, tapi kita menerima. Contohnya apa? Ada tamu bawa banyak makanan. Jadi waktu ini mau cukup dia bawa dia banyak kan, nah ngomong kan gitu. Tapi akhirnya apa? Jadwal bocor ini. Yang udah satu nanti kan jadi
susah biasanya yang lainnya akan dulu. Oke, setelah itu lakukan ya dalam menjalankannya ini ya, usahakan penuh dengan semangat mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalau ada gangguan-gangguan kanan kiri tinggalkan. Pokoknya HP sebelum zuhur sampai habis zuhur 1 juz saya baca orang tak sentuh. Ya, esok dijauhkan. Ya, kalau nanti sampai jenengan pasti jenengan akan lihat notifikasinya. Saya ngisi, nanti masih ada waktu. Saat baca Quran, ya, tolong cari tempat yang nyaman tapi tidak membuat kamu kenyamanan. Apa yang kenyamanan ini? Kasur, bantal, ini kenyamanan. Jangan sekali-kali baca Quran baca subuh di atas kasur. Harusnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya itu aku tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Itu yang penting. Dalam keadaan apa satu Islam selalu berdekat Al-Quran. Ya, di atas waktunya bantu berdasar sampai waktu itu baca, pokoknya udah disetakat baca Quran. Jadi sampaikan dulu. Enggak, diajak bikin Quran lah. Oke, aku baca Quran dulu ya. Bu, gimana ini? Besok kan tidak ada acara sana. Kapan persiapannya? Baca Quran dulu. Pernah nggak kita mau diajak teman? Yuk, bisa jago yuk. Aku diundangin, nggak mau itu sambil jago. Aku udah bikin baik. Maaf, aku ada acara penting. Nah, ingin kata-kata acara penting. Kadang kita diajak teman nggak mau karena ada acara penting. Kita nggak bisa menghadiri undangan teman karena ada acara penting. Malah lebih penting daripada bacaan Al-Quran. Jawab, maaf. Kalau nggak mau menampakkan Al-Qurannya, bisa diajak ketemu alumni TK tahun 1981 gitu. Maaf, aku ada acara penting. Nah, ini penting loh bagi dia. Tapi aku ada acara lebih penting seperti itu. Wah, ini semua hidup sekali loh. Bahkan yang penting ini juga akan aku bawa sampai mati. Apa sih Mbak? Mbak Al-Quran. Kalau jawabannya kayak begitu langsung tahu. Aku jadi gak ikut acara teori juga. Kenapa? Al-Quran. Kayak gitu bilang benar-benar sombong. Kadang-kadang kita punya pikiran lain tuh, setan. Padahal suka tidur ya katanya. Kemudian bilang enggak apa-apa, mau cari baik bertraweh. Bertraweh itu lo gak lo. Mau bisa lo greke kok, mak sehat kok. Mau ya? Habis itu ketemu remixin langsung lari kurang setengah jus bertraweh, kemudian ambil pakai banget tomat situ dari satu biur bertraweh, kemudian muat sebulan dari kamar lagi bertraweh lemes. Itu belum selesai 1 jus loh. Gak apa-apa, kayaknya itu lagi gak enak. Istirahat dulu ya, nanti aku bacanya jam 2 aja. Kata Sabulis baca jam 2 itu menerapkan hati. Bangun jam 2 semalam lama, bisa aja. Biasanya kalau target awal sudah gak tercapai, yang muncul apa? Males. Apalagi nanti koncornya tiba-tiba harus surah Al-Nazi'at. Wal-Nazi'ati gharqa, wal-Nashitati nashta. Alhamdulillah, dia udah mau kata. Dia di depannya, ya Allah, kami banget